adalah Nissan Kicks. Yang istimewa, dia punya teknologi yang namanya e-Power. Dan ini sudah dijual di Indonesia dengan harga 450 juta. Ada banyak sekali fitur yang menarik dari mobil yang versi mini dari X-Trail ini. Nah, selama beberapa hari ke depan, kita akan nyoba langsung semua fitur-fitur Nissan Kicks dalam kondisi nyata. Dari motor listriknya, dari kenyamanannya, dari tarikannya. Pokoknya ini pasti akan seru banget. Oke, ikutin terus. Oke, jadi Nissan Kicks ini punya suspensi yang rigid, dalam bahasa Indonesianya itu keras. Kita sekarang akan coba dia untuk di tempat yang off-road dan berbatu. Seperti apa rasanya? Wah, kita ini agak ngebut ya. Waduh, Pak, luar biasa ini. Jadi jalanannya bener-bener berantakan nih. Kita sekarang lagi ada di Hambalang. Dan kita coba sebenarnya gimana nih kalau Nissan Kicks ini diajakin untuk bermain off-road. Wah, handlingnya oke banget, Pak. Waduh, kita hajar nih mobil. Langkah Nissan untuk membawa Nissan Kicks ke Indonesia ini harus diapresiasi positif karena memberikan pilihan baru bagi konsumen ya, dimana sekarang industri udah berubah, gaya hidup konsumen juga berubah, dan era ke mobil listrik, mobil hybrid itu sudah saatnya untuk menjadi salah satu opsi bagi konsumen untuk membeli mobil. Sebelum kita bahas eksteriornya, kita mau ngabarin dulu bahwa kita sekarang ganti mobil nih. Jadi ada beberapa warna dari Nissan Kicks. Yang kemarin kita pakai warna hitam, nah yang sekarang warna orange. Ya, kalau dari eksteriornya emang ini udah garisnya Nissan banget ya, dengan grill yang gede banget, V-shape. Emang tren 2020 adalah kendaraan dengan grill gede kayak gini. Terus lampunya juga LED, manis banget, runcing dan sipit. Udah ada roof rail di atas untuk menegaskan kesan sportinya, velg 17 inci, profilnya tipis, two-tone. Ada kental nuansa X-Trail di sini, seperti X-Trail yang dikecilkan, yang disimplifikasi ya. Secara overall memang desainnya sporty banget dan anak muda banget sih. Ya, dengan harga 450 juta mungkin orang mulai mau mending ya, tim mending gitu, mending beli mobil ini 7 penumpang, lebih mewah dan lain-lain. Ya, kalau menurut gue sendiri ini beda sih segmennya, karena emang ini bukan orang yang pengen beli mobil tapi kelihatan kaya gitu. Kalau dilihat dari segmennya Nissan Kicks, kayak low SUV juga bukan yang SUV yang mewah banget. Dia masuk ke interior, yang paling kerasa bedanya adalah ini joknya. Ini enak banget, namanya Zero Gravity Seat. Jadi dia akan meluk di sini. Desainnya tuh supaya kita lebih nyaman dalam posisi yang relax ya. Soalnya kalau gue pakai mobil gue tuh biasanya pakai ada sandaran lagi di pinggang nih, karena suka encok. Jadinya kalau misalnya di sini dia meluk banget, kondisi relax. Kalau kondisi kemacetan itu kita bisa santai banget ini. Asli enak banget bentuknya. Secara dimensi mungkin Nissan Kicks ini nggak segede low SUV kompetitornya, tapi bagi yang penasaran seberapa besar sih ukuran bagasi dari Nissan Kicks ini, di atas kertas ukurannya adalah 420 liter. Bisa ngangkut apa aja gitu.
Hups, bisa dilihat sendiri ini adalah 2 koper full size untuk kalau misalnya kita mau keluar negeri yang 2 minggu gitu ya, muat. Kemudian ada mid size, misalnya kita mau bepergian keluar kota selama seminggu, masih bisa juga. Dan masih bisa koper kabin yang 1, 2, 3 hari juga bisa masuk semuanya. Dari koper sampai sepeda, ternyata itu semuanya masuk. Kita sampai bingung sendiri. Dari luar itu bagasinya atau dimensinya juga kelihatannya ini mobilnya compact banget, tapi begitu dibuka dan kita masukin semua barang itu baru kerasa itu dalamnya luas banget. Ada 3 alasan kenapa gue harus ngajak istri gue untuk nyobain. Yang pertama karena dia tuh seneng banget nyetir. Yang kedua karena dia ini komuter tiap hari dari Bogor ke Jakarta, Jakarta ke Bogor. Dan yang ketiga emang opininya terhadap mobil itu biasanya valid dan gue percaya gitu. Mobilnya cakep nih. Yang ini bagaimana? Saya tidak akan berkata apa-apa. Silakan cari sendiri. Ini kan Anas. Oh ini dia. Kamu juga yang nomornya. Abis kan biasanya dari kanan. Buka sendiri. Cukup mati. Ini mati nggak? Ini nggak mati. Ini udah nyala nih. Kenapa nggak ada suaranya? Itu karena ini adalah mobil listrik, Bu. Oh gitu. Kalau mobil listrik itu ya nggak ada suaranya. Iya nggak ada lah. Kan dari baterai. Terus gimana? Coba lagi. Ini cuman. Oh harus ke kanan dulu. Sama modelnya. Wow. Parkir 360. Magic. Jadi kamu nggak perlu lihat spion kiri kanan, udah di sini aja sebenarnya udah cukup sih. Aduh, ini tuh buat orang seperti kamu ya yang sultan parkir lurus. Bapak akan sangat terbantu. Sangat terbantu, Pak. Kalau saya sih nggak ngaruh. Saya sangat terbantu. Ya, aduh, saya jadi parkirnya jadi keren. Jadi presisi. Wow, magic sih. Ini adalah mobil hybrid sebenarnya sih. Oke. Tapi dia ini penggeraknya adalah motor listrik. Kalau mobil hybrid itu penggeraknya sebenarnya semuanya dari mesin bensin biasa kan. Nah kalau mobil ini dia punya teknologi namanya e-power dan penggeraknya itu dari motor listrik semuanya. Jadi keempat rodanya ini digerakkan sama motor listrik. Dia tetap pakai mesin bensin. Mesinnya dia punya March punya 1,2 liter. Cuman mesinnya ini hanya mengisi daya baterai, aneh kan? Hanya mengisi daya baterai. Hanya mengisi daya baterai. Jadi nggak full listrik gitu ya? Jadi nggak full listrik. Tapi kamu masih bisa tetap berkendara listrik. Nah ini kan bisa dilihat di situ cuman ada dari baterai aja tuh, lihat tuh baterainya. Jadi kamu sekarang ini menggunakan baterai doang. Ada di sini tuh ada caranya supaya dia cuma pakai baterai aja gitu. Ada. Jadi kalau misalnya kayak gini listrik bensin udah habis baterai aja gitu. Pakai baterai aja. Nah, kalau misalnya dibawa ke luar kota pun dia nggak akan masalah karena kita masih tetap pakai bensin biasa. Cuma lebih hemat karena kita bisa berkendara full listrik. Nah, ini kita lagi jalanan pakai di komplek ini, kita bisa pakai full listrik. Nah ini adalah mode drive yang ini dulu. Ini modenya ada macam-macam. Ini drive biasa. Ini adalah pengendalian normal seperti selayaknya mobil biasa, enggak? Oke. Nah sekarang aku mau kasih tahu mode pengendalian yang namanya one pedal operation. Maksudnya itu kalau misalnya pedal gasnya diangkat, dia akan otomatis berhenti ngerem, gitu. Jadi kayak membongkar kan kalau misalnya kamu gas, terus kamu lepas dia ngerem kan. Nah itu kayak gitu. Nah waktu ngerem itu otomatis dia akan mengisi daya baterainya. Ini saya coba ganti ke mode yang one pedal operation. Tuh kan jadi kayak Oh, beneran berhenti? Beneran berhenti ya? Iya, coba digas lagi. Ini padahal dia agak nanjak loh, tapi dia nggak mundur ya? Enggak.
Jadi kalau misalnya kamu lagi macet atau mungkin kamu lagi di lampu merah, kamu di jalanan komplek kayak gini, nggak mungkin kamu gas terus, pasti kamu mesti ngerem kan? Iya. Nah ini nggak usah ngerem. Enak banget sih ini kalau lagi macet gitu, atau nggak? Ya kalau lagi macet sih terutama ini nggak pegel. Nggak pegel, jadi cuma pakai gas sama lepas doang. Nah, Kakinya nggak usah pindah-pindah. kakinya nggak usah pindah-pindah, bener. Nah kayak gini aja, kita ngelewatin gang sempit kayak gini gitu misalnya. Nah, ini nggak usah ngerem-ngerem udah. Iya benar. Gas lepas gitu doang. Menarik ya? Injek lepas, injek lepas, injek lepas. Enak pak. Ternyata setelah saya coba, one pedal operation ini nggak cuman efektif di jalanan macet, tapi juga jalanan yang naik turun seperti ini itu juga lebih enak, lebih nyaman. Kalau misalnya kita turunan, kita lepas gas, dia akan mengurangi kecepatan, dan sementara sama juga kalau kita lagi nanjak, dia akan mudah untuk berhenti gitu. Sebenarnya kalau gua rasa one pedal operation ini malah jadi salah satu key differentiator atau salah satu keunggulan utama dari Nissan Kicks, karena komputernya nggak ada yang punya kayak gini. Nah, ini kita lagi mencoba teknologi yang unik banget di Nissan Kicks yang namanya Intelligent Cruise Control. Begitu mode ini diaktifkan, caranya dengan menekan tombol cruise control ini dan mengatur jarak di tombol yang ini. Nah, kita sekarang udah melaju dengan kecepatan yang konstan. Ini saya set di 60 km per jam. Yang unik lagi, teknologi ini kita bisa menyesuaikan dengan mobil yang di depan. Jadi, yang pertama kita bisa naikin kecepatannya perlahan pakai tombol res ini, plus dan minus. Kita naikin kecepatannya pakai tombol ini. Lagi saya nggak ngegas ya, sama sekali nggak ngegas. Udah diturunkan juga bisa. Kalau mobil di depan pelan, kita akan ikut pelan. Kalau mobil di depan lebih kenceng, kita juga bisa ikutan lebih kenceng. Ini sangat memudahkan kalau misalnya kita berkendara jarak jauh keluar kota, misalnya dari Jakarta ke Surabaya. Nah ini kalau kita lihat, ini cruise controlnya masih tetap aktif walaupun kecepatannya rendah, karena ini udah mendekati gerbang tol ya. Dia akan tetap aktif sampai kecepatan yang sangat rendah, dan ini masih aktif. Emang bener-bener ini cruise control ini cocok banget buat pengemudi pemalas seperti saya atau malah pengemudi yang tiap hari commuting, misalnya kayak saya dari Jakarta ke Bogor gitu. Aduh ya wow, itu nikmat banget, tinggal dipencet udah kita bisa santai, nggak perlu ngegas, nggak perlu ngapa-ngapain, semuanya diatur sama mobil, mau berhenti, mau maju lagi. Aduh enak banget ya pokoknya itu. Salah satu fitur menarik dan paling canggih yang ada di Nissan Kicks ini adalah Intelligent Forward Collision System. Artinya, sensor akan mendeteksi jika ada mobil di depan dan memberi peringatan. Dia bunyi titit gitu kalau misalnya udah terlalu dekat. Ini yang paling saya suka ya, kalau teman saya datang sama mobilnya, suaranya nging. Kayak mobil. Karena kalau di tol tuh buat aku tuh bosen kalau santai terus gitu, ngantuk. Ngantuk ya, jadi harus nyelip-nyelip supaya ini ya. Iya, supaya seru gitu. Supaya seru. Sebenarnya waktu pertama kali merasakan Nissan Kicks ini agak kaget juga bahwa ternyata emang mobil listrik itu enak juga dikendarain, karena akselerasinya juga spontan dan nggak ada jeda waktu kita menginjak gas. Jadi begitu kita menginjak pedal gas, mobil langsung melesat dengan cepat gitu. Kalau bisa gue bilang, Nissan Kicks ini akan menjadi sebuah cara baru bagi konsumen untuk mengenali mobil listrik. Karena kalau misalnya dari mobil bensin langsung beralih ke listrik, itu jaraknya terlalu jauh. Misalnya ketidakpraktisan ketika harus digunakan keluar kota. Nah, karena si Nissan Kicks ini menggunakan mesin 1,2 liter, mesin bensin yang menggerakkan motor listrik, ketika diajak bepergian ke luar kota pun nggak ada masalah. Dan ini memberikan kepraktisan. Kita udah nyobain mobilnya untuk nanjak, naik gunung, turun gunung, off-road,
ngerem mendadak, di macet-macetan, semuanya udah kita coba. Semoga fitur yang kita suguhkan atau konten yang kita suguhkan ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode Cak dan berikutnya, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, ditekan langsung das. Oke, sampai ketemu lagi.